Hey, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast gue. Kali ini gue mau ceritain tentang gue habis nonton film di CGV, judulnya Kukira Kau Rumah. Jadi film ini nih tentang seseorang yang menderita bipolar disorder. Gue juga tahu ini dari forum bipolar Indonesia. Terus juga ada ya banyak artis-artis yang ikut, yang share di TikTok, yang share di Instagram. Jadi gue penasaran, gue pengen nonton. Dan surprisingly gue nonton sendiri sih hari ini. Jadi kayak tadi gue udah meeting jam 12 sampai jam 2. Terus di tengah-tengah itu gue kosong kan. Jadi gue nonton tuh jam 3 sampai jam setengah 5, film 1,5 jam. Habis itu jam 5 gue ada acara lagi. Dan filmnya bagus banget menurut gue ya. Buat kalian yang pengen dengerin gimana sih bagusnya. Dan ini film benar-benar bikin gue tuh berulang kali kayak pengen meneteskan air mata. Si mata gue udah basah banget sampai gue lap. Iya, gue mau ceritain aja beberapa adegan-adegan yang memang relate banget ke kehidupan gue. Jadi buat yang pengen dengerin, jangan kemana-mana, stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi sebelum memulai podcast, gue mau ceritain kalau gue bakal ceritain beberapa adegan yang ada di movie tersebut, Kukira Kau Rumah. Jadi buat yang gak kepengen spoiler, gue saranin sih lu nonton dulu, abis itu baru dengerin podcast gue. Karena ini mumpung lagi anget nih, gue abis nonton dan gue pengen ceritain aja apa yang gue rasain selama gue nonton. Jadi case pertama adalah dimana anak tokoh utamanya dia masih kecil. Dia lagi party ulang tahun, harusnya happy. Tapi ketika dia niup lilin, dia malah nangis. Jadi harusnya happy tapi dia nangis. Dan itu relatable ke gue sih. Waktu gue kecil juga suka banget gue kayak gitu. Dimana harusnya gue happy tapi gue malah sedih banget. Bener-bener sedih banget. Dan gue gak tahu kenapa. Dan habis itu udah gitu langsung menuju ke momen dia udah gede gitu. Udah gede, dimana dia udah masuk kuliah dan dia sangat happy, energik banget, benar-benar anaknya tuh cheerful lah, kayak hidupnya nggak punya beban, idenya banyak banget. Dan gue juga ngerasain itu waktu gue kuliah, waktu gue normal ya, waktu gue biasa aja tuh benar-benar idenya banyak banget, benar-benar banyak banget, kayak bisa ngapain aja, terus energik, dapat nilai bagus, ya pintar. Gue juga termasuk orang yang nggak begitu susah ya nangkep pelajaran, jadinya ya kayak yang di film itu bener. Terus dia punya ide musik juga, creativity side-nya bener-bener tinggi ya, nyanyinya juga bagus. Lalu ada satu kejadian dimana waktu dia SMA itu dia marah sama gurunya karena idealisme dia tuh gak sesuai gitu sama yang dilakukan gurunya, yaitu memotong rok. Jadi dia juga pakai rok emang agak kependekan karena waktu itu dia buru-buru. Tapi dia bilang, lu gak seharusnya motong rok gue dong, kalau salah ya ditegur aja, jangan sampai merusak barang kita gitu. Wah, terus dia benar-benar marahnya langsung meledak, langsung megang tuh gunting gurunya sampai mau bunuh gurunya. Dan gue juga pernah mengalami itu. Gue pernah semeledak itu waktu SMP, SMA, separah itu. Bener-bener kayak gak sesuai dengan idealisme gue. Terus gue marah sama gurunya di depan gue teriak-teriak. Gue sampai teriak-teriak, satu sekolah tuh pada denger kali. Sampai diseret sama satpam, diseret sama guru, sama bonyok gue. Aduh, pokoknya rempong banget. Jadi bener-bener relate banget ketika dia kayak gitu. Gue langsung tiba-tiba mata gue berlinang gitu, air mata. Karena that's me. Itu kayak film tentang gue gitu. Oke, lanjut lagi. Habis itu dia masih happy nih, gak ada marah-marahnya sama sekali. Terus tiba-tiba ada adegan dimana temennya marahin dia.
sebenarnya marahin cowoknya sih, karena tuh ya jadi di aktor utama di film ini disebutkannya cewek ya, jadi ceweknya ini tuh habis main musik gitu dan dia happy banget dan dia so fun gitu ya, nyanyi di kafe gitu, bisa lepas, bisa mengungkapkan ekspresinya dan bagus, bukan jelek. Dan menurut gue itu bisa muncul karena dia nggak minum obat. Jadi idenya tuh, kreativitas side-nya muncul karena dia nggak minum obat. Dan habis itu temennya tuh kesel karena seharusnya dia kuliah tapi dia malah jadi nyanyi di band apa segala macem, pacaran, yang mengabaikan dia punya kewajiban utama yaitu kuliah kan. Terus diomelin tuh sama temennya, diomelin sama berantem apa segala macam. Jadi di titik itu gue juga ngerasa kayak gue dengan trigger apapun itu bisa stres banget, benar-benar stres banget. Dia marah, temannya marah, saling marah-marahan, marah makin tinggi sampai ruwetnya tuh parah banget di otak gue ya, kalau gue tuh. Dan dia sampai teriak, sampai marah, sampai teriak banget, sampai teriak maki-maki semua keluar. Gila, itu benar-benar stressful banget, teriak sampai dipegangin sampai kayak berontak gitu. Sampai akhirnya dia perlu minum obat penenang. Sampai akhirnya itu. Dan ketika yang gue rasain adalah rasa marah itu masih tetap ada di dalam diri gue sekarang, walaupun udah gak meledak ya. Jadi dulu tuh mungkin dari lahir kali, gue gak tahu sih sebenarnya kejadian di umur gue dari 0 sampai 3 tahun kayak gimana. Gue cuma diceritain kalau gue tuh kayak anak setan, suka nyakarin orang lah, tendangin orang, mukulin orang, bener-bener kayak anak setan, marahnya meledak-ledak di sekolah, di tempat, dimanapun gitu, gue suka meledak-ledak marahnya. Dan ini kelihatan dari film itu, ketika dia ada sesuatu yang triggering gitu ya, tak gitu, langsung meledaknya parah banget, mood swingnya parah banget. Bahkan sebelumnya di film itu diceritain dia habis pulang nyanyi happy gitu, so fun, hidupnya kayak kreatif, enjoy, tapi habis itu langsung marahnya, ledaknya parah banget. Akhirnya dia harus minum obat, sampai teriak-teriak, bisa menangis. Gue juga suka gitu dulu waktu gue SMP SD gitu, bisa marah kenceng banget gue, terus cuman ke kamar gue nangis kayak 2 jam 3 jam sampai gue capek, terus gue tidur. Tapi gue dulu nggak minum obat ya, gue cuman capek doang terus tidur. Nah, di sini dia minum obat, terus dia cuman bilang gue capek banget. Itu artisnya dia bilang gitu ya, si Prilly, dia cerita gue capek. Di situ gue nangis lagi karena gue juga ngerasa kalau capek banget hidup dalam pikiran yang parah seperti itu tuh, capek banget, bener-bener stressful, capek banget. Mungkin buat lo orang yang ngeliat gue happy aja hidupnya begini-begini, tapi nggak tahu ya, itu ngerasa capek banget, bener-bener capek. Kayak lo nggak kepengen ngapa-ngapain. Habis itu dia minum obat kan, on medication nih. Dia minum obat dan jadinya flat. Gue ngeliat mukanya tuh ya dalam keadaan real time. Kalau gue minum obat juga gitu, flat, nggak ada ide, cuman bisa merenung doang, diam gitu. Moodnya tuh normal, jadi kayak orang normal tanpa ide, bisa hidup normal gitu. Logic thinkingnya jalan, tapi creative thinkingnya hilang, cuman diam. Dan triggering itu ada banget. Jadi ada satu adegan dia ngelihat si cowoknya datang ke rumah tapi ditolak sama maminya, sama orang tuanya, ditolak, lu gak boleh masuk karena lu yang ngancurin anak gua. Padahal menurut gua dia yang menyelamatkan tuh anaknya. Nah, judulnya Kukira Kau Rumah. Sebenarnya dari pembuat filmnya dibilang rumahnya itu dia kira tuh adalah rumah yang menjaga dia, tapi ternyata tuh malah bikin dia makin parah kalau menurut gue gitu ya. Dimana bapaknya tuh abusive, nyokapnya juga gak punya andil apa-apa.
bapaknya overprotective deh, bukan abusive. Terus tapi temperamental juga sih bapaknya, soalnya nanti bakal mukulin cowoknya. Tadi sampai mana? Oh ya, sampai dia ngeliatin cowoknya tuh di jendela. Habis itu dia stres banget. Gak kelihatan dia nggak marah, dia nggak bisa marah lagi karena lagi minum obat kan. Jadi habis dia marah yang pertama, dia on medication. Habis itu udah nggak bakal bisa marah meledak lagi karena lo on medication, mood lo stabil. Nah tapi ketika ada triggering itu, dia itu pintar di film ini ya. Dia langsung ambil obat ekstra karena dia tahu di titik itu dia butuh obat ekstra sebelum dia meledak. Nah menurut gue itu hal yang terjadi di hidup gue juga. Ketika gue minum obat, logik gue jalan. Gue tahu ini bakal triggering lagi, ini bakal bisa muncul gue marah lagi. Jadi gue harus minum obat atau istirahatnya, atau ya bisa memilih-milih kejadian dengan logis. Oke, habis itu dia stabil, jadi ceritanya stabil sampai akhirnya dia ngendep gitu, dia nyanyi lagi. Nah ini udah edisi terakhir sih. Ketika nyanyi diem-diem sama bapaknya, ketahuan bapaknya dong. Bapaknya gue kira dia bakal kayak, wah anak gue nyanyi bagus. Ternyata nggak, bapaknya langsung teriakin dia. Dan di situ ada adegan ditanyain sama cowoknya, lo hari ini minum obat gak? Enggak, dia nggak minum obat. Jadi ketika dia di panggung dia bisa nyanyi bagus karena nggak minum obat. Terus ketika bapaknya teriak, dia langsung panik, langsung kayak bunyi kupingnya, langsung kayak dia nggak mau denger, dia teriak-teriak, dia keluar, dia kabur, dia naik ke atas, dia mau bunuh diri. Bapaknya langsung ngehajar tuh cowok, ditonjok-tonjokin, cowoknya juga wah riuh banget lah. Temennya juga melerai apa segala macam. Kalau gue di titik dia ya sama, gue bakal kabur, gue teriak, gue cuman diem atau kabur sih. Kalau gue teriak kencang banget terus gue kabur, mungkin gue juga bisa ada suicidal thought kayak gitu ya, pikiran untuk bunuh diri. Tapi akhirnya gak bunuh diri sih, akhirnya ditenangin, ditangkap. Terus benar-benar ya kayak gitu, ketika ada semua trouble menyerang gitu ya, masalah-masalah datang, lo bisa kayak stresnya parah banget, dia bisa teriak lagi. Moodnya tuh benar-benar dari yang happy nyanyi, dia bisa jadi kayak marah banget, dia bisa jadi sedih banget, bisa langsung sedih banget, dia nangis. Itu terjadi bener. Habis itu dia overthinking. Ketika dia minum obat kan dia tetap overthinking. Pikirannya benar-benar kayak kusut gitu. Makanya kita perlu obat untuk membuat pikiran-pikiran itu bisa jadi lurus lagi. Karena capek banget beneran. Gue butuh pertolongan. Untungnya gue itu udah ada terapi, jadi ke psikolog, ke psikiater, dikasih obat, ke psikolog gue bisa cerita, bisa dapat masukan yang positif ya. Beda loh kalau lo cerita sama orang yang bukan ahlinya, misalnya kayak teman biasa, mungkin tanggapannya gak seprofesional dari psikolog ya. Karena psikolog emang dia punya pekerjaan mau membenarin orang. Tapi kalau lo ngomong sama teman, biasanya teman lo malah jadi toxic, malah jadi ngata-ngatain lo lah. Apaan sih cuman gitu doang, kenapa lo stres? Aduh lo coba deh cuman meditasi, atau lo coba dah jalan-jalan aja atau gimana. Iya gimana ya, beda sih penanganannya. Saran gue sih kalau lo ini, lo ke psikolog atau ke psikiater kalau emang parah banget kayak gue. Dan di film ini ketika adegan-adegan itu muncul, gue sedih, bener-bener sedih banget. Ada adegan dia nangis gitu, nangisnya parah banget ya, bener kayak abis marah terus dia langsung nangis. Dan itu terjadi sama gue waktu gue itu sih. Sekarang gue gak terlalu smooth swing itu, karena
ya ketika gue udah tahu ini triggernya mau jalan, apa triggernya ada, terus gue udah mau menunjukkan gejala itu, karena cuman gue yang tahu kan, dan gue masih udah sedia obatnya sih supaya bisa ya menenangkan gue lah setidaknya, nggak sampai meledak parah teriak-teriak gitu. Ya, that's a good movie, lo boleh nonton kalau lo pengen tahu apa sih itu bipolar disorder. Buat yang pengen nonton buruan, mumpung sebelum turun dari bioskop. Dan gue rasa ya bentar lagi juga paling munculnya di Netflix atau di mana gitu, di View itu dia, mana lo suka-suka. Oke. Thank you banget ya buat yang udah dengerin podcast tentang review movie Kukira Kau Rumah dari gue, Michael Kristiawan, yang juga seorang penyintas bipolar disorder. Buat yang pengen ngobrol-ngobrol, boleh catch up gue, lihat di Instagram di @_hellomichael. Thank you banget buat yang dengerin. Have a nice day dan stay healthy, your mental health. Bye bye.